Oke, selamat siang Ibu, Bapak, dimanapun berada. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Siang. Ya, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan hari ini masih diberi kesehatan untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan kembali untuk mempelajari tentang asesmen. Sebelumnya kita awali dengan doa. Berdoa bersama menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk hari ini saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu pernah mendengar kata asesmen? Belum, Bu. Baik, belum. Pernah, Bu. Pernah? Mungkin? Belum, Bu. Belum pernah. Belum. Pak Anton? Baru dengar ini saya asesmen. Oh, baik. Pernah. Baik, saya minta dulu Pak Anton, bagaimana menurut Bapak apa sebenarnya asesmen itu? Kebetulan kan Bu, saya kan mengajar di SMP. Sebelum anak-anak mulai pembelajaran, karena mereka kan kita nggak tahu apakah dia benar tunanetra, apakah dia tunarungu, itu kan dilakukan asesmen. Namanya katanya itu asesmen. Saya kan nggak ngerti itu asesmen itu sebenarnya apanya saja. Yang saya tahu kita asesmen dulu anak ini seperti itu, Bu, itu yang saya tahu. Baik, karena belum tahu, coba perhatikan dulu. Saya akan coba supaya izin share dulu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu, sudah. Sudah kelihatan, sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, kita perhatikan. Ini saya mau memberikan tentang asesmen diagnostik peserta didik bagi anak berkebutuhan khusus. Ya. Seperti yang dikatakan Pak Anton tadi, asesmen diagnostik itu pada pendidikan khusus bertujuan untuk mengetahui potensi, kelemahan, dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang dilakukan sebelum pembelajaran atau sering disebut dengan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi asesmen ini melihat potensi anak, menganalisa kelemahan anak, memperhatikan kebutuhan anak, bukan mencari ataupun menjadi dasar untuk menentukan bahwa nilai anak ABK, bukan. Tetapi kita harus menggali, melihat potensi anak yang dimilikinya, kelemahannya di mana, kebutuhannya apa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi potensi anak ini kita perhatikan melalui apa yang ada di dalam dirinya. Kita menggali potensi apa yang ada di dalam diri anak didik kita. Nah, berdasarkan kelebihan anak inilah kita bisa memberikan pengayaan ataupun pembelajaran dan mengembangkan kebutuhan anak. Kita perhatikan jenis asesmen diagnostik ini pada pendidikan khusus ada 3. Yaitu 1, asesmen perkembangan. Pada asesmen perkembangan ini kita lihat perkembangan anak itu. Ya. Kedua, asesmen akademik. Asesmen akademik dapat kita perhatikan melalui bagaimana anak itu menerima materi pembelajaran. Ya, sesuai dengan yang disandangnya. Ya, sesuai dengan kedudukannya di kelas berapa. Nah, ini kita perhatikan. Lalu yang ketiga, asesmen non-akademik atau program kekhususan. Nah, untuk asesmen akademik, ini perlu kita perhatikan
kemampuan siswa itu di atas fasenya. Jika kemampuannya di atas fasenya, maka dia akan mendapatkan program pengayaan. Misalnya, dia mampu sesuai dengan fasenya, maka kita akan kembangkan dia lebih luas lagi menerima pendidikan. Yang kedua, kemampuan pada fasenya akan mengikuti pelajaran sesuai dengan fase dan kelasnya. Ya, kemampuan pada fasenya akan mengikuti pelajaran sesuai dengan fase kelasnya. Jadi sesuai usia dengan tempat dia menerima pendidikan. Yang ketiga, kemampuan di bawah fasenya akan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Maksudnya, jika kemampuan di bawah fasenya, maka dia akan diberikan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, kebutuhan untuk dirinya. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Ya, baik, kita lanjutkan. Asesmen non-akademik. Ini harus kita perhatikan sesuai dengan keterbatasan siswa tersebut. Misalnya Pak Anton, mengajar di mana Pak? Di SLB A, B, C, atau D? Saya di SLB Bu, yang tunanetra siswanya. Oh, berarti asesmen di situ yang perlu kita perhatikan adalah pengembangan OMSK, orientasi dan mobilitas sosial dan komunikasi. Iya kan? Itu yang penting di tunanetra. Lalu Pak Posman. Pak Posman mengajar di mana? Oke. Tidak ada di tempat. Baik, coba Ibu Agnes mengajar di mana? Baik. Ya, baik. Saya mengajar di SLBC. Nah, di SLBC berarti itu tunagrahita. Baik. Di tunagrahita di situ asesmen yang perlu adalah pengembangan diri. Nah, begitu selanjutnya sesuai dengan keterbatasan siswa. Jadi kita asesmen itu tidak sama antara SLB tunanetra, SLB tunarungu, SLB tunagrahita, SLB tunadaksa ataupun autis. Itu sangat berbeda. Ya, tidak sama. Masing-masing memiliki asesmen tersendiri sesuai dengan kebutuhannya. Nah, asesmen perkembangan. Ya, kita masuk kepada asesmen perkembangan, yaitu tadi yang ketiga ya. Suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan PDBK yang terkait dengan kemampuan intelektual, fisik motorik, emosi, perilaku, komunikasi, dan kondisi lingkungannya. Yang berguna untuk mempertimbangkan penggunaan metode, strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat bagi anak dalam penyusun modul ajar secara akademik maupun dalam penyusunan modul ajar pada program kebutuhan khusus. Dari penjelasan ini, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, saya. Ya, silakan Pak Posman. Mungkin kembali ke slide 2 dulu Bu. Ke slide 2 ya. Slide 2. Tentang asesmen. Ini? Oke, ya Bu. Silakan. Sebenarnya bukan pertanyaan sih yang mau saya tanyakan terkait dengan ini pengertian asesmen diagnostik ini pada pendidikan khusus bertujuan untuk mengetahui potensi, terus ada kelemahan, kemudian ada lagi kebutuhan. Mungkin kalau saya ditanya kira-kira pengalaman Bapak Ibu guru nih, kira-kira potensi apa aja itu yang biasanya ada pada anak
berkebutuhan khusus itu, atau apa kelemahannya, atau apa juga kebutuhannya. Mungkin dari pengalaman Bapak Ibu guru, bukan pertanyaan untuk apa ini seperti itu, tapi Untuk semacam sharing. diskusi seperti itu. Ya, Ya. boleh. Baik, untuk Bapak Ibu guru, kita harapkan ini tadi ada pertanyaan dari Pak Posman. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu guru? Mari kita sharing bersama dulu, berbagi pengalaman. Silakan siapa yang mau duluan? Ya, mungkin saya bisa sedikit share Ya, coba Bu Hanes. tentang asesmen diagnostik pada peserta didik berkebutuhan khusus ya, di mana asesmen diagnosis ini dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi misalnya ada seorang peserta didik berkebutuhan khusus memang mahir di dalam bidang tarik suara, maka ada baiknya kita tingkatkan kemampuan peserta didik tersebut di dalam bidang tersebut. Gitu. Jangan kita paksakan sesuai dengan kurikulum yang telah berlaku gitu. Jadi hendaknya pembelajaran itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin sedikit berbagi pengalaman. Jadi asesmen diagnostik ini dilakukan agar kemampuan yang ada pada peserta didik ini bisa lebih difokuskan atau dikembangkan, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih untuk Bu Agnes. Ya, mungkin sama-sama kita bisa memahami yang dikatakan Bu Agnes ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Oke, baik Bu, saya. Ya, dari Pak Anton. Silakan Pak. Oke, kan sebelum anak-anak mulai pembelajaran tentunya di asesmen apa kelemahannya apa dan apa kebutuhannya. Ini dari segi kelemahan dulu ya Bu. Tentunya kita sebagai guru ataupun satuan pendidikan tidak boleh memberikan pembelajaran yang tidak bisa dipahami oleh anak. Contohnya di tunanetra. Mereka buku braille tentunya karena mereka kan tidak bisa membaca buku awas. Jadi mereka harus kelemahan mereka tidak bisa buku awas kayak huruf biasa. Mereka harus membutuhkan buku braille. Tentunya sekolah harus menyediakan alat ataupun prasarana dan sarana dan prasarana untuk mencukupkan kebutuhan anak ini mengenai buku-buku braille. Contohnya itu kan Bu, kemudian ketika mereka membutuhkan pembelajaran di kelas, tentunya sekolah sudah siap dengan kebutuhan anak itu. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak Anton. Ya, jadi buku yang normal itu tidak kita paksakan kepada anak tunanetra ya Pak. Kita edit, kita buat jadi buku braille supaya bisa dibaca oleh anak tunanetra. Terima kasih Pak Anton, bagus sekali. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain. Bagaimana dengan Ibu Mulyati? Belum ada kedengaran suaranya. Tidak ada? Mungkin tidak di tempat. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, baik. Jika tidak ada, saya mau tanya Pak Posman dulu. Pak Posman, bagaimana Bapak mengasesmen siswa di sekolah Bapak? Silahkan Pak Posman. Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan materi ini sebenarnya saya pikir di sebelumnya itu saya mengasesmennya itu hanya lisan ya. Mungkin itulah kelemahan dari apa? Kalau di sini saya sepertinya memang harus memiliki instrumen ya untuk melakukan hal asesmen diagnostik. Tapi memang biasanya kalau di kelas, kebetulan saya adalah guru matematika, contohnya seperti ini. Dia mau belajar kali-kali nih. Dia mau belajar kali-kali. Berarti kalau tidak tahu tambah-tambah kan nggak bisa kali-kali. Ya. Nah, kalau tidak tahu proses penjumlahan berarti kali-kali tidak tahu. Mungkin dari sinilah bisa diambil asesmen diagnostik yang Ibu maksud itu. Kita mau belajar kali-kali, ternyata dia belum paham penjumlahan. Nah, mungkin dites dulu kali-kali. Kalau nggak bisa, oh berarti asesmennya adalah dia tidak memahami perkalian. Atau untuk hal lain, geometri.
Berarti tadi itu instrumennya adalah semacam soal ya. Misalkan kalau untuk geometri, misalkan kita mau belajar apa nih? Mengenali unsur-unsur persegi panjang. Ya. Kita kasihlah satu buah apa? Satu buah buku namanya kan? Ya. Kira-kira tahu nggak titik sudutnya mana? Kira-kira tahu nggak sisi-sisinya yang mana gitu ya kan? Ya. Nah, kalau tidak tahu berarti menurut saya itu juga setelah saya pahami ya, setelah saya pahami asesmen diagnostik yang Ibu maksud, berarti inilah dia asesmen diagnostik yang dimaksud Ibu ini. Cuman memang itulah kelemahannya. Kalau kebanyakan sekarang ini melakukan asesmen diagnostik ini hanya berupa lisan aja gitu, nggak ada instrumen khusus yang dilakukan untuk melakukan asesmen diagnostik ini. Saya pikir itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Posman. Memang inilah kebiasaan kita yang selama ini ya kita mengajarkan contoh tadi matematika. Anak tidak tahu atau belum mampu untuk perkalian ya. Bagaimana mungkin kita bisa melanjutkannya ya Pak Posman? Maka itu harus kita turunkan dulu fasenya, kita kembali ke penjumlahan, ya kan? Begitu ya Pak Posman. Nah, untuk membuat suatu instrumen di sekolah itu perlu mungkin kesepakatan guru-guru bagaimana isi instrumen yang benar itu sebenarnya di sekolah kita, ya, di sekolah Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin begitu. Jadi tidak ada perbedaan antara instrumen untuk yang si A, si B, si C, mungkin ada perlu kebersamaan. Disinilah kita bersama-sama guru-guru untuk membuat suatu instrumen yang formal untuk di sekolah di mana kita berada. Begitu ya Pak Posman? Ya, jadi jangan dipaksakan anak itu sudah tidak tahu perkalian karena dasar penjumlahan juga tidak tahu. Lalu lanjutkan terus sehingga guru-guru terkadang bisa marah, emosi, dan lain sebagainya. Diharapkan untuk asesmen ini benar-benar diasesmen bukan karena memandang dengan kedua mata, tetapi dipandang melalui pengalaman, ya, atau melihat keadaan yang sebenarnya, ya. Demikian, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Satu lagi. Ya, silakan Pak. Slide nomor 3 mungkin Bu, slide nomor 3. Saya penasaran dengan slide nomor 3 ini. Oke. Ya. Nah, ada jenis-jenis asesmen diagnostik pendidikan khusus. Yang pertama ada asesmen akademik. Mungkin ini hal bukan yang langka. Ya. Kemudian ini asesmen perkembangan. Nah, ini artinya dari tahap ke tahap. Itu mungkin maksudnya ini ya, Bu. Pasnya Ya. itu pendapat saya ini, Bu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah asesmen non akademik. Saya kurang sedikit paham, Bu, dengan asesmen non akademik ini. Ya, untuk asesmen non-akademik ini, dia ini adalah siswa yang mempunyai program kekhususan. Ya, misalnya saja seperti siswa yang berkebutuhan khusus yang tidak pernah mengecam pendidikan misalnya. Nah, kita kan adakan program khusus. Ya, mungkin secara akademiknya mungkin dia agak lambat. Jadi kita melihat program apa yang kita berikan kepada dia. Misalnya saja bermain musik, ya kan? Bermain musik atau meses atau masase kalau kita katakan. Nah, atau olahraga. Ini juga jadi program apa yang bisa kita lakukan buat anak itu. Jadi kita lakukan asesmen dulu, ternyata kita buat instrumen apa yang harus kita lakukan dalam bermain musik. Apakah dia hanya misalnya bermain keyboard? Apakah dia bisa hanya menekan touch? Apakah dia sudah bisa nanti 2-3 hari kemudian menekan touch dengan nada-nada? Nah, seperti itu dia. Jadi ini yang dimaksud dengan asesmen non akademik. Jelas Pak Posman? Atau ada teman yang lain mau menambahi? Jelas. Ada yang mau menambahi sharing? Ya, Bapak Ibu tidak ada? Baik. Untuk ini semua tentang asesmen, apakah sudah dimengerti? Dapat dipahami? Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Jika sudah, maka nanti
tugasnya silakan dikerjakan. Buatlah suatu instrumen asesmen yang berkaitan dengan siswa di mana Anda berada. Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru ditugaskan. Jelas Bapak Ibu guru? Jelas Bu, jelas. Jelas. Baik, untuk hari ini kalau tidak lagi yang mau ditanyakan, saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat ya untuk Bapak Ibu guru. Mari kita tutup dengan doa dipimpin oleh Bapak Posman Sinurat. Siap. Sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak Posman. Ya, saya harapkan supaya tugas-tugasnya nanti dikerjakan karena ini akan kita pergunakan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih, salam Siap, sehat. siap, siap. Maaf jika kurang pas di hati.